Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mastura, NIM 22681050 dari Program Studi Ekonomi Syariah 6C. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Stabilitas Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam Antara Nilai dan Kebijakan. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Perekonomian nasional membutuhkan perencanaan dan dana besar sehingga pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja bank. Bank berperan penting dalam pembangunan dan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter menjadi instrumen vital baik dalam sistem konvensional maupun syariah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditas yang menguntungkan. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan deflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan ini menekankan iman, transparansi, dan risiko. Selanjutnya, sejarah kebijakan moneter. Perkembangan ekonomi memerlukan alat tukar yang stabil seperti emas dan perak. Mata uang lahir dari kebutuhan perdagangan antar barang yang berbeda nilai. Menurut Imam Al-Ghazali, sebelum Islam, bahasa Arab telah mengenal dinar atau emas dari Romawi dan dirham atau perak dari Persia. Khalid bin Walid mencetak mata uang pertama umat Islam setelah wafatnya Nabi pada masa Nabi Muhammad SAW. Digunakan sistem bimetal atau dinar dan dirham dengan rasio tukar awal 1/10 meski berubah-ubah hingga 10/15 karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Fluktuasi ini menunjukkan yaitu uang bukan menggantikan uang baik dengan dalam peredaran. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya pemerintah melalui bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar guna menjaga stabilitas ekonomi, harga, dan nilai mata uang. Tujuannya mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi. Dalam ekonomi Islam, manajemen moneter mengikuti prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu moneter ekspansif, yaitu menambah jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli, tetapi berisiko meningkatkan inflasi. Yang kedua itu moneter kontraktif, adalah mengurangi uang beredar untuk menekan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi. Yang selanjutnya, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah pengelolaan uang berdasarkan nilai-nilai syariah untuk menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi. Islam menolak bunga dan menekankan pemerataan melalui pengembangan usaha dan instrumen keuangan syariah. Tujuannya adalah menjaga peredaran sumber daya ekonomi secara adil demi mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter konvensional bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, stabilitas harga, nilai tukar, dan neraca pembayaran. Bank Indonesia menjalankan mandat ini berdasarkan undang-undang dengan fokus pada kestabilan nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter Islam memiliki tujuan serupa namun berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas nilai uang tanpa riba. Fokusnya adalah menciptakan sistem keuangan yang likuid, adil, transparan, serta meningkatkan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang selanjutnya itu prinsip kebijakan moneter dalam ekonomi Islam.
Kebijakan moneter Islam wajib bebas dari riba dan bunga bank, digantikan dengan prinsip bagi hasil. Dasarnya adalah prinsip tauhid, kekuasaan milik Allah, manusia sebagai khalifah, dan kekayaan bukan milik mutlak manusia. Tujuan utamanya adalah keadilan, penghapusan kesenjangan, serta kewajiban membantu yang miskin. Prinsipnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, fokus pada sasaran inflasi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu bersifat antisipatif atau menghadapi efek tunda kebijakan. Yang ketiga itu menggunakan mekanisme tertentu dalam pengambilan kebijakan. Yang selanjutnya itu instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter mendukung sektor real dan harus bebas dari riba dan bunga. Instrumen berbasis syariah tidak menggunakan bunga, melainkan mengandalkan hukum syariah dan prinsip keadilan. Menurut Capra, instrumen terbagi menjadi 2, yaitu instrumen syariah dan instrumen konvensional. Instrumen syariah terbagi juga menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu target pertumbuhan uang atau M dan MO, dan yang kedua itu rasio defisito terhadap uang giral, yang ketiga itu cadangan wajib bank di bank sentral, dan yang keempat itu pembatasan dan alokasi kredit berbasis nilai dan kesejahteraan. Ya, sedangkan instrumen konvensional terbagi juga menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu operasi pasar terbuka atau jual beli surat berharga, yang kedua itu rasio cadangan wajib minimum, yang ketiga itu deposit rate atau suku bunga pinjaman antar bank, dan yang keempat itu himbauan moral atau kebijakan persuasif bank sentral. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter Islam menekankan keseimbangan, keadilan dan pemerataan ekonomi tanpa riba. Sistem ini menggunakan prinsip bagi hasil untuk menjaga peredaran sumber daya dan mendukung pembangunan ekonomi yang stabil. Tujuan utamanya yaitu stabilitas mata uang dan nilai uang. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi dan likuiditas. Yang ketiga itu transparansi keuangan, dan yang keempat itu keadilan sosial dan distribusi dapat. Dan yang kelima itu pendapatan penuh. Instrumen syariahnya itu pertama itu target pertumbuhan uang. Kedua itu rasio defisito atas uang giral. Yang ketiga itu cadangan wajib, dan yang keempat itu pembatasan dan alokasi kredit berbasis nilai. Itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.